Let's put our living stereo stylus in this groove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Lintas Generasi. Kamu terlalu sopan loh. Kamu di Malang nggak sopan loh. Masa di sini sopan kamu? Aduh. Bray. Apa? Kamu kemarin bahas apa, Lang? Sama Cok Lang? Bahas BST luput sasaran. Wih. Bantuan sosial tunai. Ya tadi aku lihat sih. Bantuan sosial tunai luput sasaran. Sekarang kita mau bahas apa? Ini ngabas ya, ada mah kamera ya. Kamera itu kecil berarti. Ini sekarang bahas tentang Bener ya. Kamu sebagai anak muda itu harus punya banyak pembahasan karena di sini ada 2 tim sukses loh. Bahaya. Ya siap. Tadi aku naruh ini sih. Q&A. Ya Q&A, nggak tahu bodo respon apa enggak. Di situ Bondo Kreatif di feednya di Instastory-nya situ Bondo Kreatif bahas yang renyah lah. Di situ Bondo kan bulan September kalau nggak salah ya pemilihan Desember apa September gitu Ya antara itu dah. tadi saya bahasnya kayak gini, bahas politik situ Bondo yuk. Ini karena baru ya, jadi kan nggak tahu lah banyak apa enggak, lihat semua. Yang punya acara yang aktif, oh. Harus Iya, ada apa-apa, Pak Di. Pak Di kan lebih berpengalaman, Pak Di, gitu, Pak Di. Kita penontonnya. Gilang ini perlu dipelajari aja. Harus, Pak Di. Ya Lang. Ya, ini bukan juga, Pak Di. Iya, ya, nanti ya. Terlalu lama, Pak Di. Coba Lang, baca Lang. Sekarang pembahasannya tentang tadi kan ada Q&A di situ Bondo Kreatif. Ada beberapa ya. Bahas politik situ Bondo yuk. Yang jawab ini ada beberapa. Coba. Salah satunya sebut nama nih. Boleh lah. Boleh nih, asalkan promosi visualnya kekinian dan jangan norak ya, wahai cabuk situ Bondo. Oh, cabuk masih. Ya. Cabuk. Dua, Calon. masih ada 2 kan? Kita kan sudah kemarin kita bahas Lang. Yang masalah desain banner, Pak. Aduh. Desain banner, Pak. Aduh. Desain banner, Pak. Aduh. Iya kan? Kita bahas ya yang kamu sama aku kan? Itu yang satunya kodit, yang satunya sudah mulai ini ya, sudah mulai bagus lah. Mulai. Tapi setelah hari raya, akan jalan-jalan dari Penarukan. Dari Penarukan itu terpampang jelas di atas di baratnya PG Beringin Anong. Itu sudah mulai bagus. Ya. Itu sudah mulai Itu nampak. kayaknya desainnya temennya Gilang. Oh gitu. Kamu udah usah sebut nama kayak. Kayaknya tapi mulai bagus, mulai menarik untuk dilihat dari jauh gitu ya. Iya. Asik gitu ya. Asik. Daripada yang nyender tuh berarti. Oh, iya daripada yang enggak tahu. Pak Dijo. Oh iya, maaf. Tapi sudah mulai bagus. Jadi boleh nih asalkan promosi visualnya kekinian. Nah, karena kan yang lihat situ Bondo Kreatif sendiri kan anak-anak muda. Ini termasuk opini dari follower kita sih. Ya, kan followernya kita itu banyak anak muda di usia 30-an ke bawah. Walaupun kita udah 32. Gilang masih muda, Pak. Oh iya banyak muda. Iya kan acaranya kamu ya? Maaf. Tapi salah. yang harus nyerocos itu bintang tamu. Oh, siap. Jadi itu jadi masukan kalau 2 kandidat calon itu ya, kan mungkin ada lagi nanti ke depannya. Mungkin. Itu sudah mulai main feed Instagramnya dibagusin. Kan begitu. Dulu berarti. Itu calonnya itu tahu nggak, Pak, tentang feed Instagram itu berarti. Twitter itu apa berarti. Mereka punya pesen lah. Tapi nggak perlu tahu, yang penting dia itu melihat ke bawah, setelah itu pakai orang. Ini kan yang nulis ini pasti orang-orang kreator seperti itulah. Jadi ya, mereka pinginnya intinya pingin kerja lah mereka. Aduh. Pengen dapat hasil, dia komen seperti ini pengen dapat hasil. Intinya harus tahu juga antara apa itu industri kreatif yang atasnya. Yang calon-calon ini, Pak. Jangan diserahkan sama anak muda. Ya, serahkan sama anak muda untuk masalah dapurnya itu, Pak. Tapi katanya teman-teman enggak usah disebut namanya, Lang. Oh, jangan disebut namanya. Iya, enggak enak. Yang berikutnya Lang bilang.
Bila coblosan bila coblosan itu artinya kapan, coblosan. Kalau di Situbondo sendiri kita kisaran Desember lah, kalau Covid ini selesai, kisaran Desember kita mulai ini ya. Yang jadi Desember lah. Insya Allah ya. Iya, Desember. Yang saya tahu di Desember. Soalnya kemarin kan launching aja nggak ini. Launching kan nggak ada kemarin. Kan rencananya mau launching apa gitu kan ada kan? Kan gara-gara Covid nggak ada. Launching bupati. Ya. Tapi pertanyaannya Yang Pak, KPU. orang tanya kayak gini tahu nggak sama calonnya Pak? Wong dua calon ini nggak ngadakan debat apa buat orang-orang. Belum ya. Sebetulnya kan gini ya, apa namanya? Kan mereka itu kan masih bakal calon dan mungkin sudah ya mereka daftar ke ini, tapi resminya mereka untuk kamu lihat deh banner itu masih mengatakan ininya apa namanya, komunitas yang ngangkat dia. Banner itu masih banyak yang ngangkat apa namanya, bukan tentang orangnya langsung. Coba mesti ada ya, seperti salah satunya geng apa begitu. Ini kan mesti kayak gitu kan, belum resmi gitu, belum dari partai politik, belum kan. Mereka mungkin sudah diangkat sama partai politik, tapi masih kayaknya belum masa kampanye. Berapa bulan? Sekarang bulan berapa? Masa kampanye? Ya kalau kampanye abu-abunya ya sekarang mereka udah mulai lah gerilya. Tapi kan masih namanya ya itulah diangkatnya mereka kan. Tapi Itu sih. Tapi itu penting sih menurutku buat KPU nanti siapa yang gelar gelar itu apa KPU ya berarti? Bukan, Bawaslu. Badan ya KPU, yes, KPU. Nah, jadi kan anak-anak muda, anak-anak yang di orang pinggiran apa itu kan nggak taunya cuma di banner, dan banner pun itu banner sama Instagram nggak mungkin dia menonjolin buruknya, pasti baiknya kan. Nggak mungkin nih kayak ada iklan sampo, semuanya di Indonesia nomor satu udah ada. Sampo udah ada nomor Ada 2. sampo nomor 2 Ada. Ada. Sabun boy nomor setong. Iya. Bisa mah glowing cak. Nah, anggap mana bisa mah macu Iya. cak. Nah, tak tahu di Budi. Bisa melanjutkan cak. Nah, bisa perubahan cak. Nah, Bunda kan tak tahu. tahu kalau anda itu berdebat atau mengadakan sesuatu lah ya di depan umum. di depan umum buat kita saya. bisa tahu calon kita cakap enggak tuh berbicara. Calon kita cakap enggak tuh berbicara. Calon kita cakap enggak tuh berbicara. Itu yang penting di Situbondo dari tahun ke tahun nggak ada kayak gitu. Ya. Kalau ada baru Situbondo yang ada selain pemilihan presiden. Ya. Ini sih. Berarti visioner ya. Yoi. Tapi jangan lupa MC-nya tetap moderator Tiza. Buat yang muda. ya yang tua. Tak tahu. Pak Topan lah, Pak Topan. Pak peduli lah, situ bener kan. Pak Topan, Badodo. Lacak. Jadi kan nanti bahasa tubuh nih kalau jawab kita nggak Nanti mungkin ketahuan. sama teman-teman Situbondo Kreatif kita bisa kerahkan semua sosial media untuk membuat buzzer ya buat Q&A yang akan ditanyakan ke bakal calon. Nah, masuk juga. Jadi kan nih para calon nanti bisa jawab itu gimana jawabannya mereka gitu. Karena akar rumput kadang nyeleneh pertanyaannya, Bos. Ya. Berikutnya Lang. Yang ini. Nih, buat para calon bupati, pikirkan tentang industri kreatif itu apa? Oh gitu. Ini pertanyaannya bro yo. Bro kapi wajib. Bro parah ini Pati. Ini kampret nak kanak dah. Ini bro. Maksud saya itu buat Q&A seperti ini bahas yang ringan-ringan lah. Apa? Bahasan bro. Ya Allah. Ini kan bahaya menimbulkan opini dan saya nanti bahaya. Enggak apa-apa. Coba bahas lah. Para calon bupati pikirkan tentang industri kreatif itu apa? Ya. Kalau menurut anak muda sih, versi anak muda kreatif. Industri kreatif itu harus intinya dipikirkan matang-matang. Kita mau ngeluarin apa nih produk, entah apa ya. Kita mau promosi kota. Itu dipikirkan matang-matang. Jangan mentah-mentah cuma nih ada nih dana buat ini. Mending sekali dana yang banyak, besar. Kita pikirkan konsepnya. Impactnya ke belakangnya. Ke belakangnya itu bagus. Masuk itu exactly. Contoh kayak gini Lang,
seperti contoh ya di tetangga-tetangga kita sebelah-sebelah gitu ya. Di tetangga daerah-daerah sebelah-sebelah kita Situbondo, mereka itu berani mendatangkan influencer, terus artis keren gitu ya, datang ke situ. Ini salah satunya contoh di musik ya. Mereka datengin itu ngadain di alun-alun begitu lah. Masyarakat pinggiran, rumah makan, parkiran, tempat baju, jualan apapun kena imbasnya, Bos. Iya. Sampai hal yang terkecil aja, pom bensin kita beli di sana. Dan yang datang nggak cuma orang di sana doang, mungkin 50%, 60% itu orang lokal lah yang datang. Tapi kalau yang namanya fans dari manapun, dari kota manapun, mereka akan datang. Itu salah satu konser aja. Dan nama kita bisa keangkat dari itu. Karena mereka punya pengikut fans yang kuat sekali kan. Harusnya bisa sih. Bisa kayak gitu. Bisa sih. Ya, ada contohnya itu kan kota tetangga yang datangin almarhum Didi Kempot. Ya. Pas acara ulang tahunnya ya. Pas acara ulang tahunnya. Mereka itu tahu momen lang. Gini loh. Seandainya di zaman itu Jering yang up ya, mungkin SID yang datang ke tetangga. Mungkin. Nah, karena waktu itu yang lagi momen di atas ini apa namanya level artis di atas itu Didi Kempot, mereka ngundangnya Didi Kempot. Nah, Situbondo kesalahannya di sana dari kemarin-kemarin. Ini mohon maaf ya teman-teman, mungkin yang di industri kreatif terutama di event organizer, kita pernah loh datengin band putih. Tahu band putih? Enggak. Nah, band itu pernah up, tapi diundang ke sini sudah Enggak up. Oh iya gitu kayak ya. dulu Dadali. Nah itu loh. Dadali tahun berapa? Dia levelnya artis, tapi yang lihat nggak ada. Bahkan gila itu kan, yang Dadali yang di stadion ya. Nah. Dia minta main di awal. Iya, Cok. Itu pas aksinya gila. Iya, Cok. Aduh, event organizer ya mungkin bisa melihat pasar lah. Ya. Nanti kedepannya siapa gitu. Itu industri kreatif yang di musik lang. Promo pariwisata dong. Situbondo gencar loh 2020 nih. Kalau nggak gara-gara Covid, kita itu sekarang lagi gencar-gencarnya wisata dong. Situbondo. Nah, itu industri kreatif seperti apa harusnya menurut anak muda? Menurut Gilang Untuk mempromosikan ini sih. dalam di industri kreatif ya berarti. Menurut Gilang itu kebanteran, kecepatan. Terlalu banyak, Terlalu prematur. terlalu KC berapa bulan? Nih, KC berapa bulan? Nih, KC berapa? Kita mau ngeluarin satu pariwisata itu harus dipikir matang-matang. Harus dipikir matang-matang. Jadi kita gimana nih promosinya? Apa nih nanti yang akan mau kita angkat di sana? Jangan cuma buat kita keliling-keliling foto udah pulang. Apa itu? Apa itu? Itu apa? Ya. Betul sih Lang. Maksud aku bisa nangkap omongan kamu ya. Koreksi kalau salah. Ya. Jadi seumpama kita ini dana dari 13 destinasi wisata itu nggak kecil loh. Nggak kecil. Besar banget. Besar. Tapi kalau dimanfaatin menurut kamu ini ya, ini perspektifku. Kalau kita branding Pasir Putih aja dengan dana yang 13 destinasi wisata digabungin ke sana satu. Gila nggak tuh Pasir Putih? Gila. Tapi Gilang pernah di Malang juga berarti. Situbondo itu terkenalnya bukan masalah apa-apa. Situbondo taunya itu Pasir Putih berarti. Ya. Situbondo itu di mana? Temennya Gilang dari luar kota itu banyak kayak gitu. Mananya Pasir Putih? Mananya Pasir Putih? Bunggan. Pasir Putih itu katanya Probolinggo. Aduh. Baluran itu Banyuwangi. Aduh. Nah itu masalah klasik sih, Iya. masalah klasik. Tapi kita kan sudah pasang landmark di mana-mana, memberitahukan bahwa identitas kita, tempat itu adalah destinasi wisata tempat kita gitu ya. Kan di Baluran kan barusan launching landmarknya itu kan, Ya. Baluran Situbondo tuh. Iya harusnya memang branding seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Memang mungkin ya pikiranku pemerintah itu kan kerjasamanya itu sama Pok Darwis. Pok Darwis apa? Itu kelompok sadar wisata desa. Jadi mereka itu pingin ekonomi di sekitar daerah potensi itu bergeliat. Aku makanya agak setuju dan tidak setuju juga yang tadi Gilang ngomongin. Karena seperti ya Kampung Blekok. Ya, dulu apa Kampung Blekok? Sekarang bisa sampai jadi juara lah.
Ya kan kemarin kan di Jawa Timur dia terbaik kan. Ya. Nah, ekonomi sekitar bergeliat. Nah, cuman yang aku permasalahin itu adalah maintenance after setelah mereka sudah buat destinasi wisata. Harusnya dia harus memperbaiki yang namanya apa namanya? Parkiran. Enggak, orang sekitar. Ngerti? Ya. Kamu ngomong parkiran, aku paham. Karena ada parkiran yang tidak ramah. Iya, benar. Ya. Parkiran ditaruh di sekolah. Nah, itu tidak ramah lingkungan, terus pelayanannya jelek karena mereka itu prematur. Pokok asal pada tempat wisata lah. Nggak diedukasi tuh masyarakat di sana, SDM-nya belum berubah. Nah, di 2020 ini harusnya sudah mulai ke sana. Iya kan? Harusnya sudah mulai membentuk SDM-nya masyarakat sekitar tuh. Iya. Soalnya gini berarti kalau seumpamanya kita datang nih, orang awam datang ke situ Bondo, kita ke mana lah, Kampung Blekok. Kalau seumpamanya pelayannya nggak bagus, kita datang 2 kali nggak ke sana berarti. Nggak mungkin kita datang betul. Pasti ada pesan yang dia sampai, aduh ke situ Bondo, gini jelek, gini. Pasti gitu berarti. Mending yang jelas sekalian kayak kota wisata anggapannya terkenal Bali lah. Pasti dia ke Bali pasti berarti. Nggak mungkin di situ. Dan mereka pasti akan balik lagi gitu ya. Iya. Ini lagi lah, apa namanya? Seperti contoh ya. Ya karena prematur itu ya. Ada di sebagai kita itu kalau sebagai wisatawan, kita adalah customer dong. Layani kita dengan baik, kita bayar masuk ke sana gitu. Ada yang pelayanannya itu buruk sekali. Mungkin dia buat tempat wisata sekaligus dia belajar bagaimana mengelolanya. Tapi kan sangat riskan sekali. Banyak yang orang nggak akan kembali lagi lah ke sana. Makanannya nggak enak, lama pelayanannya. Jadi seperti itu. Ada lagi lah. Coba nih. Ini ada. Tolong kepada calon-calon ini. Wah, ini kayaknya ini keras. Tolong kepada calon-calon ini, tolong ditiadakan pameran lokal yang isinya sampah. Pameran lokal. Expo itu ya. Expo. Iya. Itu enggak jelas sih, Pak. Enggak jelas dia apa, Wak? Iya, apa yang ditonjolkan dari itu? Maunya potensi lokal lah. Potensi lokal yang gimana? Gini loh, setiap desa. Kamu tahu situ Bondo punya rokok sekarang? Nggak tahu. Loh, Kapongan kalau nggak salah. Kalau nggak Kapongan, Arjasa kalau nggak salah ya. Dia punya produsen rokok lokal. Ada loh. Nah, mereka mungkin pemerintah itu mau ngangkat tentang potensi sumber daya manusia atau UKM yang di situ Bondo. Cuman kan UKM situ Bondo itu semuanya rata-rata yo. Kalau yang survive pasti dia sudah ekspor. Ya. Nah, kayak Rengginang. Ya, oke. Terus kerajinan, surfing apa-apa itu kan sudah mulai ini ya. Cuman kadang pengerahannya itu kita antar kecamatan. Nah, kecamatan yang belum siap mau tidak mau akan buat. Betul kan? Iya. Nah, dipaksa. Dipaksakan untuk membuat sesuatu hal. Padahal ujung-ujungnya kayak zamannya Pak Harto, asal Bapak senang, Pak. Aduh. Iya. Makanya ini komennya yang isinya isinya kayak sampah doang. Karena yang dijual nggak jelas juga. Iya, ada jelas. Tapi kita cari referensi lah. Di industri kreatif di Jogja. Teman-teman kan di Jogja gitu ya. Dia itu spesifik mau buat suatu acara gitu ya, desain interior. Dia tidak terlalu melibatkan ini ya. Dia sudah melibatkan yang ekspor. Aku soalnya pernah lihat. Jadi yang datang di sana tidak antar kecamatan lagi. Tapi orang-orang yang ekspor datang ke sana. Jadi nggak kayak sampah. Kita datang konsep semua. Yang dari luar-luar bisa. Ambil contoh aku pernah lihat di feed IG-nya kamu. Kamu pernah ngadain acara. Oh ya. Nah, itu nggak sampah lang. UB ya? Kamu UB ya? Di UB. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Bisa sih benernya, Pak. Itu pameran emang apa ya? Targetnya itu, makanya Gilang bilang industri kreatif itu penting, Pak. Targetnya nih, kemana? Kita mau ngadain apa? Kita mau buat, maksudnya
Kayak Gilang di UB, Gilang buat pameran desain. Yang datang itu mengenai desain doang. Tapi dalamnya itu kita mau bicara musik. Apa nih yang bisa diangkat dari desain di musiknya? Oh, promosinya dari video klip. Dari poster kita mau buat lagu. Kan selama ini kita nggak kenal itu apa. Kita penting yang buat. Tapi cara jualnya gimana? Siapa saya melihat berarti? Siapa saya nikmati? Lang. Kamu kan anak muda ya? Kita diomongin di sini ya. Sekarang kita ngomongin itu pas pemerintah ngabes video ini. Ya. Pas moro-moro. Oh, berarti anak muda ini potensial. Pas kamu diajak. Ya Mas, kamu tak suruh buatin acara yang seperti yang kamu omongin. Kamu bisa tanggung jawab nggak? Bisa aku. Tepuk tangan teman-teman. Intinya apa ya? Itu sekarang ngadain acara berarti diserahkan sama EO, Event organizer. Ya. Dan event organizer di Situbondo yang taunya Gilang, siapa aja, EO-nya siapa aja, maaf. Ya. Ada kepentingan lain, cari untung dulu. Bukan membuat bagus. Atau ngatok dulu. Wah. Setelah ngatok baru nyempak. Ayas kat atu itu, Bro. Iya, rata-rata kayak gitu. Sistem pendekatan dulu, dienain dulu, padahal konsep terserah gitu ya. Ya. Harusnya sudah mulai. Teman-teman kita nggak kalah loh, Lang. Sebetulnya anak-anak muda yang lulusan kuliah lah. Banyak teman-teman. Cuman mereka kan nggak punya power dalam artian. Anak-anak itu keluh kesahnya kalau seumpamanya dari kuliah nih, Pak, berarti di luar kota datang ke sini. Mau ngapain? Siapa kita gitu loh, berarti. Iya. Kita mau ke sana siapa kita? Kita mau kayak ya otomatis kita berkarya dengan mandiri lah intinya. Anak-anak sendiri itu teman-temannya Gilang yang dari luar kota berkarya mandiri lah, gitu. Kita berkembang ya ternyata ya pertanyaannya. Padahal kita mau bahas tentang bahas calon, ternyata di anak-anak muda di Situbondo itu pembahasannya malah tentang industri-industri kreatif. Mungkin gara-gara tagline kita Situbondo kreatif, Alang. Oh. Epa ber. Masuk. Ya. Iyalah buat siapapun, pesannya Gilang berarti buat siapapun yang Nanti eventnya Gilang calon, yang nyalonin yang kena. Turun ke bawah. Iya. Berarti. Iya sih masuk silang. Jadi kita akan harus sudah mulai. Ya mudah-mudahan lah di 2020 ini nanti kan ini orang baru semua nih. Anggapannya orang baru semua loh, bukan pemimpin mereka. Yang satu baru incumbent, baru datang. Yang satu kayaknya wakil kan. Yang satu wakil, tapi dia belum jadi pemimpin. Kan kita sudah bahas. Ya tapi kan otomatis tahu. Di sini berarti wakil tidak terlalu penting kemarin. Buktinya pasang banner belum ada wakil. Dua berarti. Aduh. Yang itu saya salah. Aduh. Jadi soalnya belum ada yang pasang banner boleh gitu. Tapi bilang calon wakil Bupati Situbondo. Asik kayaknya. Asik. Mapede lah, Mapede TV. Apa masalah TV kok ya? Ding magendeng. Aduh. Saya calon, tapi tidak tahu sama siapa. Sudah hilang ya? Kita cukup ya. Kemarin ada komen kok, ada yang kita bahas yang sampai 40 menit. Iya. Itu ada yang bahas panjang, Lang. Siapa aja Rawati? Enggak tahu, saya tapi enggak bisa balas itu, Lang. Kalau dibalas saya pasti pentong. Jangan itu, Lang. Itu. Itu. Gila, baca komennya. Intinya kita harus jadi kayak contoh Najwa Shihab. Aduh berarti. Dan jangan terlalu lama membahas seperti ini. Jadi spesifik katanya. Nah, karena kita lagi membahas tentang apa yang ditanyakan teman-teman, kita udah ada 4 pertanyaan ya. Ini kita baru buka setengah jam yang lalu. Tapi kalau nanti berkembang, masa kita mau buat video lagi? Nggak usah lah ya. Nanti ada Q&A lagi tentang. Iyalah, nanti apalah bahas apa. Teman-teman boleh komen lah di bawah atau di Instagramnya Situbondo Kreatif. Kita mau bahas apa? Gitu aja ya. Iyalah. Oke, Lang, tutup lang. Ini acaramu loh. Acaranya Gilang tadi harus yang nyerotin itu bintang tamu berarti. Iyalah, anakku yang ditanya. Ya, sekian dari lintas generasi tentang apa ini berarti? Tentang ini kita Q&A bahas tentang ini kan? Bahas politik Situbondo. Politik Situbondo yang bentar lagi ya pemilihan lah ya, pemilihan calon bupati. Kita akan bahas tentang kayak gini terus lah biar anak muda itu tertarik untuk ini. Ya, untuk intinya memilih. Dan lagi mau berubah atau tetap lanjutkan? Aduh. Asik.
kita mau melanjutkan atau merubah itu terserah kalian teman-teman yang ada yang lihat video ini. Tapi paling tidak kita itu pengen menggugah masyarakat Situbondo terutama anak muda untuk memilih. Ya, karena kita di 2020 ke depan kita sudah mulai harus bilang tentang industri kreatif di Situbondo. Yes, benar. Kan tutup lah. Enggak ada zaman lolo Tidak apa nih. Sekian dari Lintas Generasi. Dadah.